Ngomong-ngomong, kita hafal hadis Nabi berapa ini? Ini kalau mikirnya lama, laporannya banyak biasanya ini ya. Hah? Berapa hadis Nabi yang kita hafal itu? Itulah kualitas dia. Dan dia itu sniper, ahli panah. Maka dalam perang dia lebih memilih spesialisasi pemanah itu, karena pemanahnya jitu. Makanya dalam perang Al-Yamamah kemarin, dia termasuk barisan depan karena dia mengincar musuh untuk dipanah oleh dia itu. Dan nanti Abdullah bin Umar wafat di kota Mekah tahun 73 Hijriah dalam usia 84 tahun kurang lebih itu. Dan waktunya habis ya. Tapi ini penutup. Umar pulang dari Damaskus ke Madinah. Sampai kota Madinah dia tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi sidak ke pasar. Di sidak pasar kota Madinah. Di pasar kota Madinah ini ada showroom apa kira-kira ini? Showroom unta. Bukan Toyota, mirip lah. Showroom unta miliknya Abdullah bin Umar ini paling mewah dibandingkan showroom-showroom yang lain. Jadi Abdullah bin Umar itu punya toko showroom unta agak lek dibanding showroom yang lain. Umar melihat. Umar bangga atau mencak-mencak kira-kira ini? Apa itu mencak-mencak? Ini akhir-akhir ini saya sering pakai bahasa asing itu. Jadi ini ada showroom mewah. Umar kaget, ini milik siapa ini? Yang lainnya biasa-biasa saja. Setelah dicek, ternyata milik putra Amirul Mukminin, anak khalifah. Showroomnya mewah. Ini mewah beneran karena jeripaya dia, atau jangan-jangan fasilitas? Nah pertanyaannya, keluarga istana, nah kalau punya istana itu, anak sang raja, keluarga istana, ini istana Indonesia jangan tersinggung loh, ini kita bicara Umar loh ya, direkam pula itu. Live? Masya Allah. Udah kadung lah, lanjut. Keluarga istana boleh nggak ikut menikmati fasilitas istana, fasilitas negara, fasilitas kerajaan? Boleh nggak? Kalau memang itu sudah menjadi keputusan, SOP-nya seperti itu, sah kan? Anda sebagai seorang pejabat lalu dapat fasilitas mobil untuk dinas, mobil dinas itu. Sepakat? Dipakai untuk dinas boleh kan? Tapi kalau untuk pulang kampung boleh nggak? Halo? Boleh. Kalau memang diizinkan oleh kantor, ada keputusan yang memperbolehkan, boleh kan? Boleh. Tapi kalau Anda menggunakan fasilitas kantor untuk pulang kampung, kira-kira ada yang ngomongin nggak? Mentang-mentang pejabat, bensinnya dari mana? Yakin? Bukannya nanti ada rembesan? Nah, disinilah ifah yang disebutkan oleh Allah tadi, falyasta'fif. Faman kana ghaniyan, kalau dia mampu boleh, tapi falyasta'fif, lebih baik menahan diri. Kenapa menahan diri? Supaya tidak menjadi bahan omongan oleh berbagai kalangan gitu. Di sini Ibnu Umar punya showroom. Apakah karena fasilitas? Dia sudah berusaha, itu adalah karya dia. Dia yang memelihara, dia yang menjaga, dia yang merawat, dia yang membangun showroom tadi. Tapi kenapa mewah? Umar khawatir jangan-jangan kemewahan itu tercampur dengan fasilitas. Hormati dia karena dia adalah putra khalifah. Muliakan dia karena dia adalah putra Amirul Mukminin. Karena itu tidak mustahil, meskipun Abdullah bin Umar ini kan orang yang sangat apa tadi? Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sehebat Abdullah bin Umar tahu diri. Mana yang halal, mana yang haram dia tahu. Mana yang subuhat dia pun tahu.
Tapi karena Umar ini menjadi seorang pemimpin khalifah, dia harus ikut menyelamatkan anggota keluarganya, ingin mengambil iffah, boleh, mampu, tapi dia tidak mengambil dan dia tidak mau. Dan itulah Umar. Kira-kira ketika nanti sikapnya sang ayah seperti itu tegas, kira-kira Abdullah Umar ini ngerayu atau letoy? Dia hanya bisa mengatakan sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin, bukan ya ayah itu, tapi ya Amirul Mukminin gitu. Meskipun ya memang ya abata wahai ayahanda itu. Dan inilah fasilitas negara. Waroknya, ifahnya keluarga Umar. Fasilitas negara. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak ya jangan. Yang boleh, kalau itu potensi menimbulkan banyak omongan dan kritikan, lebih baik falyasta'fif. Khalifah Umar bin Khattab melarang keluarga khalifah mendapatkan fasilitas khusus kenegaraan. Sikap Abdullah bin Umar sam'an wa ta'atan. 1 menit sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل شيء في السوق كما تحب يا أمير المؤمنين. ما تخاصم إلي أحد في عيب ولا غرض ولا ثمن. لمن هذه الإبل السمان؟ لولدك يا أمير المؤمنين عبد الله بن عمر. أين هو؟ ما هذه؟ ابن لي يا أمير المؤمنين، قدمت بها السوق للبيع. قد علمت. اشتريتها ثم أنجعتها الحمى واعتنيت بها، فلما سمنت قدمت بها السوق أبتغي ما يبتغي المسلمون. أما الحمى فقد جعلناه لعامة المسلمين يرعون فيه إبلهم. وأنا من عامة المسلمين. نعم، ولكن ما بالها أسمن من غيرها. ما أرى إلا أن عمال الحمى قد فضلوك لمكانك مني، يقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. قد علم الله أني ما سألتهم ذلك. وإن كان، وإني لسائلهم في هذا. أما أنت فاغدو إلى رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، فما زادت هذه عن غيرها إلا من حقهم في المرعى. السمع والطاعة. Ternyata tidak enak jadi keluarga pejabat, ya kan? Kalau kita mengambil iffah dan warok gitu. Tapi kalau tidak ada, ya bablas semuanya itu. Dan orang yang seperti Umar inilah yang musuh susah untuk mencari celahnya. Dicari kelemahannya susah. Kenapa? Dia telah memproteksi dengan sifat yang memang sangat luar biasa tadi. Dan pemimpin seperti inilah yang dalam sejarah dicatat kalau dia itu batuk, singgasana Romawi dan Persia bergetar ketakutan. Ini batuk beneran atau batuk peringatan itu? Kan ada batuk peringatan. Anak main-main di dapur ngacak-ngacak rumah tangga perabotan itu kan. Kalau bapak berwibawa, anak pada takut semua. Itulah batuk yang berwibawa. Silakan nanti praktek di rumah itu. Anak ngacak-ngacak semuanya, nonton TV macam-macam. Anda tidak setuju? Kalau berwibawa cukup batuk. TV dimatiin, main game di pause minimal kan itu. Tapi kalau kita tidak berwibawa, batuk, apa kata anak-anak? Bapak bengek, lanjut kan gitu. Dan Umar ketika masuk gang-gang sempit, jin-jin yang tinggal di situ takut berpapasan dengan Khalifah Umar. Dan itulah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam tertinggi di muka bumi yang mengendalikan dunia. Romawi takluk, Persia takluk. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Abu Hurairah waktunya tidak cukup, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam silakan. Tadi kan ada cerita yang bisa gara-gara pakai bajunya yang
Islam itu asalkan kita mampu berpakaian bagus itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, asal tidak berlebihan. Dan kita dianjurkan, ada riwayat yang mengatakan kita dianjurkan berpakaian hampir sama dengan kondisi di wilayah kita tempati, karena itu untuk menghargai mereka dan itu untuk tidak merendahkan diri. Jika kita mampu asal itu tidak ada poin berlebihan. Ini mana agak berlawanan tidak? Paham pertanyaannya? Ini kan batas antara dua hal yang kesannya bertentangan itu. Boleh, tidak boleh. Tengah-tengahnya itu garis yang sangat tipis itu. Halal, haram. Tengah-tengahnya apa? Syubhat. Kalau halal haram syubhat. Tapi kalau nanti batasnya itu boleh sama tidak boleh, ini kan kita tidak bicara halal haram lagi. Ini kan semakin tipis jaraknya itu. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, kan disuruh untuk menikmati. Salah satu bentuk syukur lah itu. Tidak masalah. Umpama Anda sebagai salah satu pemain marketing, akhir tahun closing melimpah, dapat bonus banyak akhir tahun, boleh nggak syukuran? Syukuran bukan pesta ini, syukuran. Keren kan? Syukuran boleh kan? Boleh, sah, mubah boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran, boleh nggak? Boleh. Cuman, nah disinilah nanti warok sama ifa itu menentukan. Dapat bonus, syukuran. Pekan berikutnya dapat bonus lagi, syukuran. 2 pekan berikutnya lagi dapat bonus, syukuran. Boleh nggak? Boleh menikmati jeripaya. Apalagi ada istilah fa'amma binikmatillahi fahaddits. Boleh. Tapi kalau itu nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, kritikan, orang-orang yang tidak suka mulai mencari-cari kelemahan, lebih baik diprotek, jangan sampai ke situ. Jadi gaji naik, ganti apa kira-kira? Motor. Boleh, boleh. Nanti gaji naik lagi, ganti motor lagi. Boleh. Mulai ada omongan sedikit. Berikutnya lagi, posisi naik lagi, ganti. Nanti apa kira-kira nih yang bikin rame ini? Jangan dulu lah, ganti pagar saja lah ya. Ganti pagar itu. Pagar yang lama masih bagus diganti. Boleh nggak? Kenapa ribut? Kenapa susah jawabnya? Ganti pagar boleh nggak? Boleh. Pagar yang lama masih bagus. Tetangga sebelah gak ganti-ganti dari dulu itu. Itu sudah mulai jadi omongan. Boleh, itu hak. Tapi ketika ada potensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ifah. Sekali lagi tipis. Dan kalau kita cek Khalid, kalau kita kembali ke sejarah, Khalid bin Walid dicopot oleh Umar diganti dengan Abu Ubaidah, itu secara umum tidak ada kesalahan yang fatal, tidak ada. Tapi kenapa diganti? Salah satu penyebabnya adalah Khalid itu senang yatamatta bil mubahat. Apa itu yatamatta? Senang menikmati bil mubahat dengan hal-hal yang mubah. Khalid ketika selesai perang dapat ghanimah, lalu syukuran. Bahasa kita pesta. Boleh kan? Tapi kalau bil mubahat, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit syukuran. Ini kan orang kan bisa mencari kelemahannya nanti itu. Sementara Abu Ubaidah lebih cenderung zuhud, mampu tapi menahan diri. Itu salah satu sebab kenapa Umar menaikkan posisinya Abu Ubaidah dan untuk sementara Khalid ditahan dulu. Kenapa? Yatamatta bil mubahat. Menjalankan yang mubah boleh kan? Tapi kalau sering mubah itu yang dijalankan terus, itu lama-lama kurang bagus. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan salah satu jebakan setan adalah al-mubahat, memperbanyak mubah. Main catur boleh nggak? Boleh. Tolong hari ini main catur dari pagi sampai siang. Main catur aja itu.
Nanti habis siang istirahat, sholat, makan siang, habis itu main catur lagi sampai asar itu. Boleh. Yang marah pertama kali siapa? Istri nanti itu kan. Catur melulu mama itu. Mubah itu boleh, tapi kalau mubahat sering dinikmati, itu tidak produktif waktunya nanti itu. Jadi tadi boleh ganti baju menikmati diperbolehkan, tapi tetap ifa dan wara itu menjadi sikap seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas waktunya habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.